Kawasan pelacuran Gang Doli tidak hanya menyimpan sejuta cerita tentang prostitusi. Terdapat juga kisah kelam di masa lalu menyeret pelaku maksiat di jantung kota pahlawan ini. Pada tahun 1988, terjadi kasus pembunuhan berencana yang menewaskan satu anggota keluarga. Pelaku pembunuhan tersebut didalangi oleh Sumiarsih dan 5 anggota keluarga lainnya yang dilatar belakangi persoalan utang piutang. Bagaimana kronologisnya? Mengapa kejadian sadis ini bisa terjadi? Simak terus video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe dulu ya. Sumiarsih lahir di Ploso, Jombang tanggal 28 September 1948. Terlahir dari keluarga yang tidak beruntung dan kurang mampu dalam hal ekonomi. Lahir dari keluarga miskin, Sumiarsih mempunyai tekad yang kuat untuk mengubah nasib demi mengangkat derajat kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Dia ingin agar keluarganya nanti bisa menjadi keluarga yang dipandang dan dihormati. Sumiarsih tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menjadi kembang desa di daerahnya. Banyak pria yang ingin menjadikan Sumiarsih sebagai istrinya. Di antara pria yang datang, ada satu pria yang menarik perhatian Sumiarsih, yaitu Suwadi. Selain sikapnya yang sopan, dia sabar dan juga penuh perhatian. Mereka akhirnya menikah saat usia Sumiarsih 15 tahun. Setahun usia pernikahan, pada tanggal 15 September tahun 1964, lahirlah anak pertama Sumiarsih yang diberi nama Sugeng. Meski sudah menikah dan mempunyai anak, Sumiarsih ingin menghasilkan uang sendiri. Ia ingin sekali merantau ke kota Jakarta, tapi keinginannya ditentang oleh suaminya. Besarnya keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri inilah yang menjadikan rumah tangganya dengan Suwadi goyah. Suwadi yang hanya bekerja serabutan tidak mampu menaikkan derajat keluarganya, sehingga dia dan Sumiarsih sering cekcok. Akhirnya mereka pun bercerai, dan Sugeng yang kala itu baru berusia 2 bulan dititipkan pada ibunya. Lalu Sumiarsih merantau ke Jakarta. Di kota Jakarta inilah Sumiarsih mengadu nasib. Pada awalnya dia bekerja sebagai penjaga warung makan. Tapi karena gajinya kecil maka ia berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Sumiarsih ingin sekali mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Berkat paras yang sangat cantik, dengan bantuan seorang kawan ia bisa mendapatkan pekerjaan di klub hiburan malam di daerah Ancol. Di klub hiburan malam itu ia banyak mendapatkan uang tips dari para tamu. Dari uang tips itulah ia rutin mengirimkan uang ke desa, dan rumah dia di desa yang dulu dari anyaman bambu, dibangun menjadi rumah yang bagus. Bahkan rumah Sumiarsih ini sudah mampu menyamai rumah Pak Lurah yang pada saat itu menjadi rumah yang paling bagus di desanya. Dia membelikan sepeda untuk anak laki-lakinya, yaitu Sugeng, dan juga ia memberikan perhiasan seperti kalung, cincin, dan juga gelang untuk adik-adiknya. Setelah membangun rumahnya di desa Ploso, dia pun juga membeli sebuah rumah di pusat kota Jombang. Tepatnya di Jalan Gajah Mada. Pembelian tersebut agar adik-adiknya tidak terlalu jauh jika pergi sekolah. Maklum pada waktu itu sekolah yang bagus berada di pusat kota. Saat bekerja sebagai hostes di klub hiburan malam, Sumiarsih banyak melayani lelaki hidung belang. Sumiarsih bertekad untuk tidak memakai perasaannya dalam melayani para tamu. Ia tidak ingin jatuh cinta pada lelaki manapun, namun akhirnya hati Sumiarsih luluh. Ketika itu ia bertemu dengan seorang pria bernama Hasan Winaria. Berkat kelembutan, ketelatenan, dan ketampanan pria keturunan Cina Lampung ini berhasil membuat hati Sumiarsih dimabuk cinta. Oleh pengusaha kontraktor tersebut, Sumiarsih dibelikan rumah mewah di kawasan Senayan. Dari hubungan itu lahirlah anak kedua Sumiarsih yang berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama Rismawati. Anak kedua ini pun dititipkan pada neneknya di Jombang. Berjalan tanpa tujuan, Sumiarsih pun meminta kepastian hubungannya dengan Hasan Winaria karena tak kunjung dinikahi,
dan terus didamprat oleh istri sah dan anak-anak Hasan Winaria. Sumiarsih sudah tidak sanggup, lalu memutuskan hubungan dengan Hasan Winaria. Setelah putus dari Hasan, dia memutuskan untuk kembali ke Jombang. Sekembalinya Sumiarsih ke Jombang, banyak pria yang mencoba untuk mendekatinya. Di antara lelaki yang tertarik kepada Sumiarsih adalah Jais Adi Prayitno. Duda dua anak itu terang-terangan ingin mempersunting Sumiarsih. Akhirnya hati Sumiarsih pun luluh, dan ia menerima pinangan dari Jais Adi Prayitno. Setelah menikah dengan Jais Adi Prayitno, keduanya memutuskan untuk membuka bisnis esek-esek. Berbekal pengalamannya di dunia prostitusi, Sumiarsih memutuskan membuka bisnis esek-eseknya tersebut di Gang Doli. Gang Doli adalah kawasan pelacuran terbesar di Surabaya dan juga Asia Tenggara. Launching rumah bordir milik Sumiarsih dilakukan pada awal tahun 75. Rumah 2 lantai berukuran 8 x 15 meter yang terletak di Gang Doli nomor 2B ini diberi nama Happy Home. Diharapkan Happy Home bisa menjadi tumpuan hidup keluarga Sumiarsih dan juga Prayitno. Awalnya Happy Home hanya menampung 10 orang PSK saja, namun mampu berkembang pesat karena PSK di sana masih sangat belia dan cantik-cantik. Kebanyakan usia mereka berkisar 15 tahun. PSK tersebut berasal dari kalangan tidak mampu, dan mereka adalah korban perdagangan wanita yang terdesak faktor ekonomi. Tarif PSK di Happy Home berkisar Rp25.000. Dari jumlah itu Sumiarsih mendapat keuntungan 70%. Setoran 70% itu diolah lagi oleh Sumiarsih. 50% masuk ke kantong pribadinya, 10% untuk biaya makan dan kursus keterampilan. Para PSK di Happy Home dibekali kursus kecantikan di daerah Pasar Kembang yang tak jauh dari gang. Sumiarsih tidak ingin mereka selamanya jadi seorang PSK, sehingga bekal keterampilan diharapkan bisa menjadi modal untuk masa depan mereka. Selain tamu dari kalangan biasa, Wisma Happy Home kerap didatangi oleh lelaki dari kalangan tentara. Salah satunya yaitu Letkol Marinir Purwanto. Ayah 3 anak itu memiliki jabatan penting, yaitu sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut di Pangkalan Angkatan Laut Ujung Surabaya. Purwanto pun kerap bersenang-senang dengan anak buah Sumiarsih. Kehadiran Purwanto membuat Sumiarsih sangat senang. Dengan kehadirannya, Sumiarsih berharap Purwanto bisa sebagai pelindung wismanya, mengingat praktek dunia hitam memang rentan terhadap berbagai kejahatan dan juga keributan. Semakin hari Wisma Happy Home semakin banyak pengunjungnya. Sumiarsih berencana untuk mengembangkan usahanya dengan membuka rumah bordir baru. Akan tetapi uang tabungan Sumiarsih belumlah cukup. Suatu hari, Purwanto mengunjungi Wisma Happy Home dan mengajak Sumiarsih untuk berbincang masalah bisnis. Ia ingin mengajak Sumiarsih untuk berkongsi. Purwanto ingin membuka rumah bordir seperti punya Sumiarsih, dan nanti keuntungannya dibagi 2. Bak Gayung bersambut, segera ia menerima tawaran Purwanto untuk berkongsi. Kebetulan ada wisma yang dijual pemiliknya karena bangkrut, dan berjarak hanya 2 rumah dari Wisma Happy Home. Rumah bordir itu dibeli oleh Sumiarsih dan diberi nama Wisma Sumber Rejeki. Dalam kesepakatan kongsi tersebut, Sumiarsih diharuskan menyetor uang Rp20 juta kepada Purwanto tiap bulannya. Apabila telat membayar akan dikenakan denda sebesar 20-30%. Setoran kepada Purwanto ini setiap tahunnya akan mengalami kenaikan Rp1 juta. Mengelola 2 rumah bordir sekaligus yaitu Happy Home dan Sumber Rejeki membuat nama Sumiarsih atau yang lebih dikenal dengan nama Mami Ros sangatlah kondang di lokalisasi Gang Doli. Dalam semalam ia bisa meraup untung sekitar 2 juta untuk 1 wisma. Kalau bisnis berjalan normal, sebulan Sumiarsih bisa meraup untung sekitar 120 juta dari 2 wismanya tersebut. Angka yang sangat fantastis untuk ukuran usaha di tahun 80-an. Wisma milik Sumiarsih atau Mami Ros ini memang berbeda dengan wisma lain di Gang Doli. Sering mengadakan live musik dangdut membuat Wisma Mami Ros ini ramai pengunjung. Bartender pun disediakan untuk melayani para pengunjung yang ingin memesan minuman.
Segala fasilitas yang diberikan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di wismanya. Namun selayaknya bisnis pada umumnya, bisnis prostitusi Mami Ros ini juga mengalami pasang surut. Pernah suatu kali sepi selama 1 minggu karena ada operasi oleh Polres Surabaya Selatan dikarenakan ada laporan penculikan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tersebut ditemukan di sebuah wisma di sana. Akibat kejadian itu, transaksi di Gang Doli menurun drastis. Namun, baik sepi ataupun ramai, setoran hasil kongsi Mami Ros dengan Letkol Purwanto haruslah tetap berjalan. Mami Ros punya kewajiban menyetor 20 juta per bulan dari hasil keuntungan Wisma Sumber Rejeki. Pada saat liburan Ramadan, kedua anak Sumiarsih yaitu Wati dan Sugeng, yang selama ini tinggal di Jombang akan liburan ke Surabaya. Anak-anak Mami Ros itu pun diajak keliling kota Surabaya, seperti ke Siola, THR, dan juga ke kebun binatang Surabaya. Namun pada saat bersamaan, Mami Ros juga bingung karena usaha rumah bordirnya sedang sepi, sementara tenggat waktu setoran hampir tiba. Saat waktu itu pun tiba, uang setoran ke Purwanto kurang 5 juta rupiah. Sumiarsih tak habis akal, dia mengajak anak-anaknya untuk pergi ke rumah Purwanto dengan harapan kemarahan Purwanto bisa mereda. Kedatangan Sumiarsih dan suami beserta kedua anaknya disambut baik oleh Purwanto. Ketika Sumiarsih menyampaikan setoran yang kurang 5 juta, Purwanto pun melemah. Tidak seperti biasanya yang marah-marah kalau setoran kurang, ternyata pada saat itu ia sedang memperhatikan Wati, dan ia sangatlah tertarik dengan putri Sumiarsih ini yang berparas sangat cantik. Keesokan harinya, ketika Purwanto mengunjungi Wisma Happy Home untuk meminta kekurangan setoran, Purwanto mengajak bicara Sumiarsih. Dia mengatakan agar Sumiarsih tidak usah memikirkan kekurangan setoran, asalkan ada syaratnya, yaitu ia bisa menikahi Wati anaknya. Mendengar itu Sumiarsih langsung lemas dan tubuhnya gemetar. Sejak kejadian itu, Sumiarsih terus berusaha menyelamatkan Wati dari sosok Purwanto. Takut putrinya diincar oleh Purwanto, akhirnya Sumiarsih pun menikahkan Wati dengan Serda II Adi Saputro, polisi yang baru saja lulus pendidikan sekolah calon bintara dan ditugaskan di Jombang. Wati dan Adi Saputro menikah pada penghujung 86. Nikahan tersebut bertujuan agar Purwanto tidak mengejar-ngejar lagi putrinya. Mengetahui Sumiarsih menikahkan putrinya dengan orang lain, Purwanto sangat marah. Dia terus-menerus menagih uang kekurangan setoran. Ancaman akan melaporkan ke polisi dengan alasan mempekerjakan anak di bawah umur pun datang. Mendengar ancaman Purwanto membuat Sumiarsih takut. Ia tidak ingin wismanya ditutup, mengingat itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. 8 tahun lebih kongsi Purwanto dan juga Sumiarsih di Wisma Sumber Rejeki. 8 tahun itu jugalah saat-saat terberat bagi Sumiarsih. Wanita itu sering mengalami defisit, karena Purwanto selalu meminta setoran dengan nilai yang naik tiap tahunnya. Bahkan, keterlambatan pembayaran pun dikenai penalti bunga. Agustus tahun 1988, saat setoran sudah mencapai 30 juta per bulan belum termasuk bunga. Pada saat itu teror dari Purwanto pun semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mengirim orang ke Wisma Happy Home dan memukuli pegawainya. Sumiarsih pun sudah tidak kuat lagi. Dia memikirkan cara untuk mengakhiri semua ini. Suatu hari, Sumiarsih mempunyai rencana jahat untuk membunuh Purwanto, dan rencana jahat tersebut diceritakan kepada suaminya, yaitu Prayitno. Awalnya Prayitno tidak menyetujui ide Sumiarsih tersebut, tetapi karena dia tidak mempunyai pilihan lain, lelaki itu pasrah dan menyetujui ide Sumiarsih. Malam itu pukul 19.30, Sumiarsih dan juga Prayitno memanggil Daim. Daim adalah orang kepercayaan Sumiarsih. Daim juga sakit hati kepada Purwanto, karena beberapa kali ditodong pistol hingga berdarah-darah. Karena sakit hati itulah Daim juga terlibat di dalam rencana pembunuhan tersebut. Tanggal 12 Agustus tahun 1988 bertempat di rumah Sumiarsih. Mereka berkumpul untuk menyusun strategi pembunuhan. Saat rapat,
Sumiarsih juga memanggil Adi Saputro yang kala itu sedang ada dinas di Surabaya. Sumiarsih juga mengajak Sugeng anaknya dan Nano anak terakhir dari pernikahan Prayit sebelumnya untuk ikut serta dalam rencana pembunuhan itu. Eksekusi pembunuhan berencana terhadap Letkol Purwanto dilakukan keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 88. Pada saat itu Sumiarsih datang ke rumah Purwanto pukul 10. Kedatangan Sumiarsih dan juga Prayitno dianggap hal yang biasa. Kedua keluarga itu sudah saling mengenal dengan baik. Purwanto jugalah yang menemui mereka sendiri di ruang tamu. Istrinya Sunarsih yang tengah hamil sedang memasak di dapur. Sedangkan anak Purwanto, Bismoko dan Budi Prasetyo sedang bermain di depan rumah. Anak lainnya Haryo yang selamat dari tragedi itu sedang mengikuti pendidikan di Akabri. Setelah merasa aman, 5 orang tersebut menghabisi Purwanto dengan memukul bagian belakang kepalanya dengan alu. Selain itu mereka juga memukuli tubuh Purwanto hingga tulang iganya patah. Jasad Purwanto yang sudah tidak berdaya dibawa ke garasi mobil. Mendengar keributan itu, Bismoko dan juga Budi Prasetyo pun menuju garasi. Di sana mereka dipukul oleh Adi Saputro. Ternyata mereka malah berlarian sambil berteriak. Salah satu di antara mereka kemudian ditangkap dan dipukul oleh Sugeng. Sunarsih istri Purwanto yang mendengar keributan itu, lalu ia bersama Sumaryatun keponakan Purwanto, lari ke garasi. Akhirnya Sunarsih pun yang tengah hamil dihabisi dengan cara dicekik. Begitu juga dengan Sumaryatun yang dihabisi oleh Daim. 5 jenazah itu lalu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu TAF milik korban. Untuk menghilangkan jejak, mobil yang berisi 5 jasad itu dibakar lalu dibuang ke jurang di desa Songgoriti Batu. Kelima mayat itu semuanya dalam keadaan kepala bocor. Dan salah satunya dibungkus dengan plastik hitam. Namun, tidak lama kemudian polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumiarsih bersama suaminya, juga Adi Saputro dan Sugeng, divonis dengan hukuman mati. Sedangkan Nano dan Daim divonis hukuman penjara 12 tahun dan 8 tahun. Hukuman mati belum sempat dilaksanakan, tapi Prayitno terlebih dulu meninggal dunia karena sakit jantung di penjara Kalisosok, Surabaya. Sedangkan Adi Saputro dieksekusi paling awal pada tanggal 2 Desember 92. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1995, mereka mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tapi gagal. Pada tanggal 28 Desember 95, Sumiarsih dan Sugeng sempat meminta grasi ke Presiden Soeharto, tapi ditolak. Lalu kemudian mereka beberapa kali mencoba meminta grasi ke Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, namun semua upaya mereka gagal. Selama di penjara menuju eksekusi hukuman mati, Sumiarsih biasa membuat kerajinan tangan yang terbuat dari benang-benangan, seperti mainan boneka dengan aneka model. Pihak lapas secara khusus membuatkan Sumiarsih sebuah ruangan untuk digunakan sebagai ruang kerja sekaligus menaruh hasil karyanya. Selain itu Sumiarsih juga biasa mengisi hari-harinya dengan membaca buku dan bercocok tanam. Dia sering menanam sayur, buah, dan tanaman obat. Hasilnya dia biasa membuatkan jamu untuk para penghuni lapas yang sakit. Sumiarsih dan Sugeng dipenjara di lokasi yang terpisah. Setelah menunggu di penjara selama 20 tahun, akhirnya ibu dan anak itu bertemu kembali. Sebelum akhirnya dieksekusi mati, pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2008 sekitar jam 12 malam.